Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelika Tirta Oswari. Saya di sini akan mempresentasikan makalah yaitu tentang filsafat alam. Filsafat alam dapat didefinisikan sebagai studi tentang alam semesta, baik dalam aspek fisik, biologis, dan metafisik. Filsafat alam mempelajari alam semesta dan segala hal yang terdapat di dalamnya, termasuk benda mati, makhluk hidup, ruang dan waktu, serta aspek lain yang terkait juga seperti bagaimana alam semesta terbentuk, apa yang menjadi dasar dari segala sesuatu, dan bagaimana manusia berinteraksi dengan alam semesta. Sebagai sebuah cabang dari filsafat alam mempertanyakan asumsi mendasar mengenai realitas dan mengeksplorasi konsep mendasar dalam memahami alam semesta. Jadi kesimpulan filsafat alam merupakan sebuah cabang dari filsafat yang membahas tentang alam semesta. Filsafat alam mempelajari alam semesta dalam aspek fisik, biologis, dan metafisik, dan mencoba untuk menjawab pertanyaan mengenai asal-usul, struktur, dan fungsi alam semesta. Sekarang kita lihat filsafat alam menurut Thales. Thales adalah filosof pertama yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Dia disebut dengan julukan Bapak Filsafat Yunani karena beliau filosof pertama. Dia meninggalkan ajaran yang ditulis sendiri. Beliau hanya mengajarkan melalui lisan saja. Alam yang dimaksud dalam konteks Thales adalah seluruh yang berada di langit dan bumi. Filsuf pada awal era seperti Thales berusaha untuk membuktikan yang kemudian dikembangkan oleh muridnya. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Ia menemukan ilmu ukur di Mesir dan membawanya ke Yunani. Ia juga dikenal sebagai seorang ahli bidang astronomi dan metafisika. Sejarah lahirnya filosof tentang alam diawali karena banyaknya pertanyaan dari para filsuf tentang keberadaan alam ini. Thales misalnya, yang melihat air dan memandang segala sesuatu berasal dari air, berpendapat bahwa alam ini berasal dari air. Dibuktikan dengan penemuan fisika awal pada pra-Sokratik. Thales juga percaya bahwa bumi berbentuk datar dan mengapung di air. Dia juga menganggap matahari, bulan, dan bintang sebagai benda yang memiliki gerakan sendiri dan dapat diprediksi. Beliau juga memperkenalkan konsep kausalisitas, yaitu bahwa setiap peristiwa memiliki penyebab yang dapat dijelaskan. Setelahnya, Thales mengungkapkan pendapatnya mengenai pembentukan alam. Banyak teori kemudian berkembang bahwa pembentukan alam semesta diinisiasi oleh pembentukan alam utama, yaitu air, api, angin, dan udara, dan tanah. Kemudian menurut Anaximander atau Anaximander dalam versi bahasa Inggrisnya, Anaximander salah seorang ilmuwan Yunani terkemuka kelahiran tahun 610 sebelum Masehi. Dikenal sebagai Bapak Astronomi, ia adalah ilmuwan pada masanya yang turut memikirkan dan merumuskan tentang tata surya. Salah satu prinsip Anaximander yang terkenal adalah bahwa ia meyakini bumi berbentuk silinder dengan angkasa raya berputar setiap hari mengelilinginya. Nama Anaximander terangkat justru karena mengkritisi prinsip
gurunya Thales, meyakini bahwa air adalah pusat segalanya. Dia bertanya, jika air adalah prinsip dasar segala sesuatu, maka tidak ada lagi zat yang melawannya, dan pada faktanya ada, yaitu api. Anaximander memutuskan tentang alam semesta. Menurutnya, terciptanya bumi berasal dari pertarungan unsur berlawanan yang kemudian membeku. Pada mulanya, bumi diselimuti oleh udara yang keras, dan karena berputar dan terhenti, maka lambat laun menjadi kering. Sedangkan udara yang basah itu oleh Anaximander dijelaskan berubah menjadi lautan, yang juga ada di dalam bumi. Pemikiran Anaximander banyak mempengaruhi perkembangan ilmu astronomi dan cabang ilmu lainnya. Anaximander menjelaskan mekanika benda langit dalam hubungannya dengan bumi. Sekarang kita lihat filsafat alam menurut Anaximander. Anaximander merupakan filosof yang terakhir di Miletus, karena menurutnya dari Anaximandros, maka filsafat pada dasarnya berupa tentang kejadian alam yang pada dasarnya tidak berbeda dari gurunya, filsuf. Pokoknya dapat dideskripsikan. Alam semesta terdiri dari satu unsur dasar disebut udara atau angin. Menurutnya, udara memiliki sifat yang dapat menjelaskan berbagai fenomena alam, seperti udara yang dikompresi menjadi api, sedangkan ketika diperlebar menjadi angin. Anaximander juga memiliki pandangan tentang jiwa manusia. Jiwa dipandang sebagai kumpulan udara. Hal ini karena manusia perlu bernapas untuk mempertahankan hidupnya. Jiwa adalah yang mengontrol tubuh dan menjaga sehingga segala sesuatu pada tubuh manusia bergerak sesuai dengan seharusnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang keliru, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.